Halo, kembali dengan saya Wisnu di Belajar Berbagi. Pada video kali ini kita akan coba melakukan instalasi pada Raspberry Pi, tapi menggunakan metode headless. Ya, jadi ini bagi kalian yang nanti mau menginstal perangkat Raspberry Pi-nya itu tanpa menggunakan televisi atau media output ya, seperti LCD ya. Jadi cukup menggunakan kabelan saja dengan laptop ya. Untuk koneksinya pun tidak perlu membutuhkan koneksi internet, cukup menggunakan koneksi lokal saja, menggunakan Ethernet. Ya. Di video sebelumnya, kita sempat melakukan instalasi, tapi kan itu menggunakan televisi. Nah, ini kita akan coba tanpa menggunakan televisi, bahkan tanpa menggunakan keyboard, tanpa menggunakan mouse yang terhubung ke perangkat Raspberry Pi-nya. Oke, nah ini untuk Raspberry Pi, dari video yang sekarang sama yang sebelumnya itu sudah banyak update sekali ya. Termasuk perangkat yang terbaru itu kan ada Pi Zero ya. Itu yang terbaru, tapi saya belum punya karena masih out of stock. Oke, dan untuk eh, update Raspbian-nya pun itu sudah Jessie. Kemarin kan masih Wheezy, sekarang sudah Jessie. Ya, jadi untuk instalasinya saya akan coba install sistem operasi Raspbian yang bukan Lite, yang ini ya. Itu saya sudah download dan saya sudah ekstrak ini image-nya, tinggal kita tuliskan ke SD card. Oke. Nah, ini terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah support dan sudah subscribe untuk melanjutkan video Raspberry Pi-nya. Ya, dan ada beberapa pertanyaan yang belum saya bisa jawab, seperti ya karena saya belum coba belajar juga, jadi belum bisa saya bagi ya. Kita akan coba yang headless dulu. Ya, nanti selanjutnya kita akan lanjut ke topik lainnya. Oke, dari sini kita akan coba mulai instalasinya. Ya, seperti tadi ada persiapan ya, persiapan seperti MMC seperti biasa, ada USB WiFi itu opsional. Kalian mau pakai USB WiFi silahkan nanti ya. Itu dilakukan setelah kita melakukan setup menggunakan kabelan tentunya ya. Nanti ada kabelan juga kita butuhkan dan perangkat Raspberry Pi-nya. Oke, kita ambil dulu untuk SD card-nya ya. Ini saya gunakan yang 8 GB. Oke, kita masukkan ke extender untuk SD card, kita akan masukkan ke laptop. Oke, sudah masuk dan di sini sudah ada sistem operasinya. Jadi seperti biasa saja, kita akan coba kosongkan menggunakan software SD Formatter ya, supaya space-nya kebuka lagi. Saya akan ketikkan Raspbian. Jangan lupa untuk adjustment-nya di-on-kan supaya space pada SD card kalian terbuka ya. Kita format, pastikan drive-nya G. Jangan sampai salah format. Oke, sudah G, tapi memang dia default-nya itu akan mencari sebuah USB mungkin ya. Jadi aman. Kita format. Oke, oke. Selesai. Oke, kita sudah selesai. Pastikan di sini sudah kosong. Dan selanjutnya kita akan coba tuliskan image untuk Raspbian-nya ke SD card sini. Menggunakan software seperti biasa. Win32 Disk Imager. Dan di sini pastinya instalasinya akan membutuhkan waktu yang lumayan lama kan ya. Kita coba right, yes, dan maju ya. Kita tunggu sambil menunggu. Nanti ada beberapa software yang tentunya kita harus download ya untuk melanjutkan tutorial koneksi kita nanti ya. Nanti kita akan menggunakan VNC, tapi kita akan bahas di video selanjutnya saja. Kemudian untuk instalasi headless di sini saya menggunakan sistem operasi Raspbian
Untuk yang noobs nanti kita akan coba di video yang selanjutnya lagi, ya. Noobs juga nanti bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan instalasi secara headless menggunakan noobs. Dan yang sekarang masih Raspbian. Oke. Kemudian kalau kalian coba baca-baca di dokumentasi Raspberry Pi-nya, di sini sudah tersedia juga, cuman saya akan coba bahas kembali ya. Nanti kalian masuk saja ke bagian documentation, di situ ada remote access. Remote access-nya ada banyak cara. Jadi bagaimana kita menggunakan koneksi ke perangkat Raspberry Pi-nya menggunakan IP address atau menggunakan over internet atau menggunakan internet ya. Nanti ada sebuah situs yang bisa menjembatani antara perangkat Raspberry Pi kita dengan laptop ya menggunakan koneksi internet atau nanti kalian bisa remote menggunakan VNC atau connect menggunakan SSH ya. Jadi nanti di Raspbian pada saat kalian melakukan instalasi secara headless, kita akan coba melakukan koneksinya itu yang pastinya menggunakan IP address dan menggunakan akses SSH. Jadi SSH itu secara default untuk Raspbian itu sudah enable untungnya. Kalau masih disable ya susah juga ya. Jadi memang secara default untungnya Raspbian sudah mengenablekan fitur atau apa ini protokol atau apa saya kurang paham. SSH-nya ini sudah enable. Kemudian kalian bisa mengakses SFTP-nya untuk secure FTP ya, file transfer protokol atau menggunakan SCP, FTP dan sebagainya. Ya, ini kalian bisa akses menggunakan ke situs Raspberry Pi-nya. Oke. Nah, kalau kalian nanti menggunakan koneksi menggunakan IP address, itu nanti ada juga beberapa software yang bisa kita install seperti Nmap ya atau yang lainnya itu ada LS List ya ini, tapi saya sudah pernah coba ini cuman gagal, nggak tahu pakainya gimana. Kalau Nmap kita nanti bisa scan IP yang didapatkan oleh perangkat Raspberry Pi kita itu berapa. Karena kan nanti masalah yang akan kalian temukan pada saat kalian melakukan instalasi secara headless itu adalah IP berapa yang diterima oleh perangkat Raspberry Pi kita. Kalau IP-nya sudah dapat, ya itu tinggal kalian connect menggunakan SSH. Dan langkah selanjutnya adalah dilanjutkan ya dari konsolnya, ya. Nah, baru kalau sudah masuk ke konsol, ya sudah, itu sudah masuk kalian, ya. Jadi untuk mengetahui IP-nya itu, kalau misalnya kalian susah, ya kalau kalian misalnya nanti menggunakan wireless connection IP, maaf, WiFi, ya kalian harus scan perangkat kalian itu mendapatkan IP berapa. Itu nanti akan lebih mudah lagi kalau kalian sudah bisa mengakses routernya. Nanti kan ketahuan perangkat Raspberry Pi yang IP berapa. Oke, jadi softwarenya ini opsional. Kalian bisa ping juga. Cuman kalau ping kan menggunakan command prompt, kita nggak tahu. Kalau ini kan Nmap, dia seperti ngeblast atau nyari secara random, bukan random, nyari dari range IP berapa sampai berapa, nanti ya akan ketemu IP-nya. Oke, atau nanti mungkin kalian menggunakan software seperti IP Scan di sini. Ada Angry IP Scan ini kalau nggak salah portable. Nah ini kalian bisa download juga. Nanti kalian tinggal buat range-nya mau ngedetect dari IP berapa sampai IP berapa. Oke ya. Itu adalah beberapa software yang nanti mungkin dibutuhkan, PNC Viewer, IP Scan atau Nmap. Ya, Nmap sudah saya install di sini. Sudah ada Nmap ya dan sebagainya. Oke, kita lihat format dari SD card kita. Sudah selesai atau belum? Masih belum. Oke, dari sini saya akan coba percepat dulu. Oke, penulisan image sudah selesai. Kita oke, kita exit, kita coba cek. Dan sudah masuk ya. Nah, ini sistem operasi Raspbian sudah ada di SD card kalian. Langkah selanjutnya adalah berikan IP statik pada sebuah konfigurasi file pada sistem operasi Raspbian-nya. Jadi nanti pada saat kita lakukan atau kita masukkan SD card-nya ke perangkat Raspberry Pi, dia akan mendapatkan IP secara statik. Ya, itu kuncinya di sini.
ya. Kalian tinggal edit satu buah file, namanya cmd line, filenya txt. Kalian bisa buka di aplikasi Notepad seperti ini atau text editor lainnya. Cuma hati-hati nanti pada saat memasukkan konfigurasi tambahan, jangan sampai kalian memasukkan enter. Karena kalau ada enter, berarti nanti konfigurasinya tidak akan terbaca. Atau mungkin malah jadi error ya. Jadi ini adalah satu buah konfigurasi yang disimpan di satu file yang harus terdiri dari satu baris saja. Tidak boleh ada enternya. Jadi pada saat mau menambahkan, itu saya kembalikan ke sini dulu. Setelah konfigurasi atau ya setup config paling akhir, kalian berikan satu spasi, berikan tambahan konfigurasi IP. IP-nya ini IP lokal saja, seperti ini. Kita akan berikan IP 2.192.168.02 pada perangkat Raspberry Pi-nya. Oke, kalau sudah langsung di save. Tapi sempat saya mengalami masalah pada saat saya sudah berikan IP, kemudian saya masukkan ke perangkat Raspberry Pi, ternyata dia tidak terbaca IP ini. Karena memang di sini terlihat saya tidak memasukkan karakter enter. Tapi kalau misalnya kita copy, kemudian dimasukkan ke sebuah situs seperti Google Translate ke text editornya, biasanya suka ada enter tambahan ternyata. Cuma di Notepad-nya memang tidak kelihatan. Nah, ini trik ini saya sempat lihat di beberapa video di YouTube juga orang luar yang nguliknya ya. Nah, ini kalau saya paste, nah si IP-nya kan ke bawah seperti ini. Nah, untungnya si Google ya langsung otomatis enternya dihilangkan ya, jadi satu baris seperti ini. Ya, nah itu entah kenapa mungkin ada sesuatu lah di sini ya. Jadi copy saja dari Google Translate-nya, di Ctrl A, di Notepad, kemudian di paste. Seperti terlihat tidak ada perubahan, tapi sebenarnya karakter enter-nya sudah terbuang. Ya, nah itu yang nanti mungkin menjadi masalah pada saat kalian mencoba tutorial ini. Hati-hati, jangan sampai ada enter tambahan. Oke, kalau sudah, tinggal di save saja. Save. Terima kasih Google Translate dan terima kasih eh, rekan luar yang telah ngulik ini, ngasih trik ini ya. Kita coba ke Google Translate, yaitu masalahnya. Kita tutup. Setelah di save, langkah selanjutnya adalah kita eject dan kembali masukkan SD card-nya ke perangkat Raspberry Pi kita. Oke, saya eject. Mhm. Dan kita coba masukkan ke perangkat Raspberry Pi-nya. Sambil melakukan beberapa persiapan, SD card-nya kita masukkan dulu. Ya, WiFi-nya ini tidak usah dimasukkan dulu ya, simpan saja dulu di sini. Nanti kita lanjut. Dan jangan lupa ya ini LAN-nya harus terhubung dulu. Ya, LAN-nya harus terhubung. Saya coba atur dulu ya. Masukkan. Oke, seperti ini. Sudah masuk. Saya coba. Dan powernya. Ya, powernya menggunakan ya ini USB ya. USB untuk ponsel kalian. Sebentar untuk power. Ya, sebelum kita nyalakan perangkat Raspberry Pi-nya, kita coba lakukan dulu setting untuk network pada lokal laptop kalian. Ya, kalian coba masuk ke adapter Ethernet, bukan yang ini saya sudah terhubung ke WiFi, tapi diabaikan saja dulu. Kita akan change adapter setting di Windows 10 atau kalian di Windows apa saja. Setting Ethernet-nya
ya. Untuk IP-nya itu disetting seperti ini, ya. Saya pakai ya. Nah, 01 seperti itu. Jadi nanti laptop kalian itu IP-nya 101 dan perangkat Raspberry Pi kalian 02. Oke, kita okekan saja. Oke. Dan kita coba tunggu di sini. Pada saat kita nyalakan power Raspberry Pi-nya, itu nanti Ethernet-nya akan langsung nyala juga. Ya, kita coba masukkan. Dan bisa terlihat di sini LED sudah menyala. Warna merah itu untuk power dan warna hijau itu untuk action. Itu menunjukkan bahwa ada aktivitas yang sedang terjadi. Yang perlu kalian pantau itu adalah LED yang berwarna hijau. Nah, dari sini otomatis Raspbian nyala. Dia akan melakukan, ya langsung masuk sebenarnya nanti biasanya kan langsung masuk ke konsolnya, dia ngebut sampai dia masuk ke bagian login ya, login atau mungkin nanti langsung masuk ke sistem operasi Raspbian-nya. Ya, tapi dengan ada settingan untuk IP-nya itu yang 02 tadi dia akan digunakan langsung. Ya, kita tunggu sampai LED-nya itu yang warna hijau mati atau tidak ada aktivitas kembali, yaitu menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke sistem. Nah, ini sudah ya, tidak ada. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Kita coba. Nah, ini ternyata sudah ada. Ethernet sudah identify. Dan langkah sederhananya itu adalah buka command prompt ya, command prompt. Coba kalian ping ke IP yang 02. Nah, ini terlihat sudah ada replay. Ini berarti kita sudah terhubung ke perangkat Raspberry Pi kita. Ya. Nah, ini jadi tadi pada saat instalasi, pada saat menuliskan image ke SD card, berikan IP dan masukkan perangkat Raspberry Pi-nya, itu sudah bisa langsung digunakan IP-nya. Ya, jadi kunci untuk headless instalasi ini adalah IP tadi. Ya, setelah selesai, ping sudah masuk. Ya, coba kita pakai sebuah program untuk menggunakan protokol SSH. Kalau saya menggunakan putih, kalian silakan menggunakan software apapun. Tapi yang enak itu menggunakan putih. Kita akan coba connect SSH ke 02 menggunakan port 22 itu SSH ya. Kita open. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalian sudah terhubung ke perangkat Raspberry Pi kalian. Ini untuk handshake sepertinya ya, RSA untuk fingerprint-nya ya. Untuk menyimpan informasi fingerprint-nya secara permanen, kalian simpan klik yes saja. Kalau tidak, hanya satu kali sesi aja, pilih no. Saya akan coba yang no dulu. Nah, sekarang kita sudah dimintai password untuk Raspberry Pi-nya. Maaf, login. Untuk default-nya itu kan login itu menggunakan Pi dan password menggunakan Raspberry. Kita enter dan sudah masuk. Ya, kita coba ya, kita sudah masuk ke perangkat Raspberry Pi kita menggunakan protokol SSH atau SSH ya, protokol atau apa itu ya. Ini sudah. Dari sini kalian tinggal dilanjutkan mau menginstal apa misalnya atau pada saat sudah selesai masuk ke ke Raspbian-nya, langkah pertama itu kalian wajib biasanya apt-get update. Kalian update repo yang ada atau Raspbian-nya. Tapi di sini terlihat bahwa ada keterangan error ya, karena memang perangkat Raspberry Pi-nya belum memiliki kemampuan untuk connect ke internet. Karena kita masih setting menggunakan Ethernet ya, lokal. Nah, berarti kan kita harus, ya solusinya banyak. Kalian bisa berikan atau share
Ethernetnya itu diberikan akses koneksi, bisa seperti itu, atau kalian menggunakan WiFi untuk koneksi perangkat Raspberry Pi-nya menggunakan USB WiFi. Ya, kita akan lakukan setting itu, ya. Nah, kalian sebelum masuk ke WiFi, di sini ada beberapa komen. Kalau kalian misalnya mau merubah hostname atau password, silahkan lakukan di sini. Atau mungkin mengakses Raspi config. Nah, ini kan kita masuk ke Raspberry Pi konfigurasi. Silahkan atur-atur optionnya di sini, ya. Saya finish dulu. Atau kalian lakukan instalasi apa, tapi kan belum bisa karena belum terhubung ke internet. Ya, atau kalian lakukan konfigurasi offline dulu dan sebagainya. Ya, atau merubah hostnya menggunakan kita edit menggunakan nano misalnya. Bukan host kurang S. Nah, ini. Nah, ini kan hostname-nya masih menggunakan Raspberry Pi, nano, etc, hostname masih menggunakan Raspberry Pi. Kalau kalian mau rubah, silakan dirubah. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya, setelah kalian berhasil melakukan instalasi Raspbian dan terhubung menggunakan Ethernet, tanpa menggunakan televisi, tanpa menggunakan media output lainnya, tidak menggunakan atau tidak mengattachkan keyboard atau mouse pada perangkat Raspberry Pi, ya ini sudah selesai. Nah, opsional sekarang kalian bisa tambahkan USB dongle WiFi-nya, ya. Kita coba hubungkan, nyala ya. Oke, sudah nyala. Fokus dulu. Nah, tinggal kita berikan konfigurasi untuk WiFi-nya. Nah, langkah pertama itu adalah kalian silakan akses komen-komen pada Linux standar seperti biasa untuk men-scan WiFi yang tersedia. Ya, caranya itu menggunakan wireless LAN scan. Nah, terlihat di sini bahwa ada dua buah akses point yang terdeteksi oleh perangkat Raspberry Pi, yaitu Black Wi-Fi dan Wi-Fi ID di sini. Ya, kalau kita lihat di laptop hanya ada Black Wi-Fi ya, berarti Wi-Fi ID-nya lemah ya. Jadi tidak terdeteksi di sini. Nah, ini kalian bisa mendapatkan informasi minimal pertama adalah nama access point dan yang kedua adalah jenis security yang digunakan oleh access point tersebut. Bisa dilihat bahwa dilihat di sini access point Black Wi-Fi dia menggunakan WPA2 untuk security-nya dan Wi-Fi ID ya tidak ada security-nya karena kan menggunakan password nanti ya. Orang network mungkin ini lebih paham informasi-informasi yang didapat secara ya dari wireless LAN ini. Ya, kita cukup tahu ininya saja ya. Dan kalau ada WPA-nya berarti dia butuh password. Nah, bagaimana supaya kita bisa connect ke WiFi ini? Setting passwordnya di mana? Kita akan coba lakukan konfigurasi tersebut. Yang perlu kalian ingat itu adalah nama access point-nya. Dia huruf besar dan kecil, case sensitif ya. Jadi berpengaruh. Huruf B-nya besar, W-nya besar, F-nya besar. Nah, itu harus benar, jangan sampai salah mengetik nanti. Setelah informasi akses point-nya kalian dapatkan, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi. Ada dua cara melakukan konfigurasi untuk USB Wi-Fi-nya. Kalian bisa akses menggunakan sudo itu hak akses untuk root, nano itu software program untuk mengedit ya sebuah text file. Kita akan mengedit sebuah file menggunakan hak akses root. Filenya ada di etc network interface ya, interface ada S-nya. Masuk. Nah, ini kalian bisa melakukan konfigurasi untuk network di sini seperti mengatur untuk localhost, Ethernet atau wireless LAN,
0, wireless LAN 1, dan sebagainya. Oke, kita akan coba konfigurasi wireless LAN 0 di sini. Ya, jadi tapi terlihat di sini ada satu buah konfigurasi. Ini maksudnya settingan untuk wireless LAN 0-nya itu sudah diatur secara dynamic. Ya, ada yang bisa langsung ada yang mengeditnya langsung di sini, atau ada juga yang langsung mengeditnya itu di konfigurasinya. Sebenarnya yang lebih bagus itu adalah dengan mengedit file konfigurasinya ini. Ya, jadi bukan di sini. Tapi kalau kalian mau edit di sini juga boleh. Ya, ini saya hapus dulu. Kalian tinggal masukkan di sebelah sini WPA SSID spasi masukkan black wifi seperti ini. Ya, WPA dan passwordnya itu PSK. Ya, menggunakan PSK. Passwordnya itu saya lupa. Oh, belajar berbagi seperti ini. Ya, ini kalian tinggal save saja, itu nanti tinggal reboot wireless LAN-nya atau di reset ya di perangkat Raspberry Pi-nya atau reboot boleh. Nanti itu sudah bisa digunakan. Tapi saya tidak akan mengeditnya di sini. Saya akan coba keluar dulu. Saya akan cancel semua perubahan di sini. Saya akan editnya itu di konfigurasinya saja supaya lebih dinamis ya. Di folder etc wpa supplikan.conf konfigurasi. Nah, kita editnya di sini. Kalian tinggal tambahkan sebuah konfigurasi network sama dengan saya tambahkan tab. Ketikkan SSID itu nama akses pointnya. Seperti tadi, black Wi-Fi, hati-hati salah tulis. Kemudian PSK, passwordnya, belajar berbagi. Seperti ini dan jangan lupa kurung tutupnya. Sudah selesai, dipastikan tidak ada kesalahan penulisan dari nama akses point ataupun passwordnya. Ya. Kalau sudah yakin, kalian Ctrl X. Nanti akan tampil seperti dialog mau disimpan atau tidak atau di cancel. Kalau iya tekan yes, kalau tidak tekan N, kalau dibatalkan menutup dialognya pakai C. Nah, ini ya. Kita akan simpan, saya akan tekan Y dan tekan enter. Sudah tersimpan. Kemudian kita coba reset wireless LAN-nya menggunakan perintah sudo ifdown WLAN 0. Kita akan matikan dulu wireless LAN-nya dan kita nyalakan kembali. Oke, seharusnya ini sudah selesai, tapi kan nanti butuh penyesuaian dulu sebentar. Kita tunggu sebentar. Kita coba cek sekarang. Menggunakan perintah ifconfig, dia akan menampilkan semua Ethernet card ya yang tersedia. Bukan Ethernet card, ya card yang tersedia untuk network dari Ethernet, localhost dan wireless LAN. Ini sudah ada. Terlihat di sini dia sudah mendapatkan sebuah IP dari WiFi punya saya. Ya, di sini. Harusnya ini berarti sudah terhubung. Jadi untuk memastikan bahwa wireless LAN-nya itu sudah mendapatkan IP ya dia ada keterangan seperti ini. Inet ADR IP-nya. Ya, kita coba ping ke misalnya wisnu.com. Kalau ada replay, berarti dia sudah terhubung ke internet. Kalau lama, berarti koneksi internetnya lelet, ya. Lama sekali ini. Sebentar. Hmm, oke, ini sudah ada replay. Ya, wisnu.com berarti Raspberry Pi kita sudah siap untuk diupdate. Ya, jadi dari komputer kalian ke perangkat Raspberry Pi kalian terkoneksi menggunakan Ethernet card, ya menggunakan local IP.
Dan maaf, perangkat Raspberry Pi kalian terhubung ke internet menggunakan USB Wi-Fi atau dongle Wi-Fi-nya ya. Jadi untuk USB Wi-Fi itu opsional. Kalau kalian membutuhkan sebuah eksekusi atau perintah pada perangkat Raspberry Pi-nya yang terhubung ke internet, ya solusinya ya contohnya ini menggunakan USB Wi-Fi. Oke, sudah selesai. Ya, disarankan untuk mengeksekusi komen ini. Sudo apt-get dan update. Setelah menginstal sistem operasi Raspbian, silakan kalian update ya supaya dia lebih up to date. Setelah selesai ya selesai. Oke, pada video selanjutnya kita akan coba melakukan koneksi kembali ke perangkat Raspberry Pi, tapi tampilannya displaynya kita akan tampilkan di perangkat laptop kita. Ya, menggunakan PNC client. Ya, kita akan menggunakan PNC client. Ya, dan kita juga bisa melakukan koneksi menggunakan remote desktop. Ya, kita akan coba di video selanjutnya. Dan untuk instalasi Noobs juga kita akan coba di video yang lainnya. Oke, terima kasih.